Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kali ini masih bersama Sabet ya di acara yang sangat-sangat menginspirasi ya. Ada Inspirasi Hikmah Ramadan ya. Kali ini Sabet sudah bersama narasumber yang ini favorit juga ya. Favorit juga ini untuk beberapa anak didiknya, yaitu ada Dr. Andes Haji Masruhan. Alhamdulillah sehat Pak Masruhan? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat ya Pak ya. Nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat amat penting ya, yaitu ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kayak gitu ya. Atau kalau misalkan yang lihat di pamflet nih ya, yang lewat Facebook, Instagram dan sebagainya gitu ya. Kita judulnya ada di situ tertulis hati-hati, berikut beberapa hal yang dapat membatalkan puasamu. Karena memang banyak sekali hal-hal yang mungkin masih dianggap meragukan atau bahkan ada yang ini kira-kira batal nggak ya aku kalau ngelakuin ini begitu. Nah kali ini kita akan tanyakan langsung ya kepada Bapak Masruhan. Sebelumnya untuk yang mau request lagu ataupun yang mau bertanya, nanti kita akan membuka telepon interaktif di 0856 020 37951. Dan untuk yang mau tanya juga bisa lewat di komentar Facebooknya Top FM Bumi Ayu. Oke, langsung saja kita menyambut dari Pak Masruhan. Silahkan Pak. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak untuk membuka materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Para pemirsa Top FN yang saya hormati, ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu ada 8. Di antaranya yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja, dalam pengertian kalau umpamanya itu akibat dari masuk angin atau masuk barat, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas, itu khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak ada. Kemudian yang keempat adalah jima pada siang hari. Jima itu adalah hubungan badan itu ya. Jima pada siang hari. Kemudian yang kelima adalah gila walaupun sebentar. Gila itu akibat mungkin pengaruh minuman keras ataupun yang lainnya. Hilang akal walaupun sebentar. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadikan akal manusia itu hilang. Di antaranya akibat minum ataupun mungkin benturan benda-benda tumpul. Kemudian yang keenam adalah mabuk atau pingsan sepanjang hari. Jadi mabuk atau pingsan itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 7 adalah murtad, yaitu keluar daripada agama Islam. Dalam pengertian bisa jadi yang dimaksud murtad dalam agama Islam adalah menganggap sesuatu kewajiban umpamanya itu menjadi tidak wajib, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah i'tiqadiyah, ataupun juga yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah, kayak umpamanya sholat itu tidak, sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib itu tidak wajib, itu juga termasuk keluar dari agama. Itu yang berkaitan dengan masalah-masalah syariat, ataupun juga yang berkaitan dengan masalah-masalah i'tiqadiyah. Jadi yang disebut dengan syirik, artinya manusia menjadikan Allah itu ada temannya.
ataupun menjadikan sesembahan selain Allah, itu adalah syirik dalam pengertian tauhid. Jadi itulah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dari segi jasmaniah. Karena ada hal-hal yang bisa membatalkan ataupun membatalkan pahala puasa. Jadi dalam hadis disebutkan banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu karena memang pahala-pahala puasanya itu tidak ada. Jadi itu yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa yang kaitannya dengan masalah-masalah rohaniyah. Ini yang masalah-masalah jasmaniyah itu tadi telah disebutkan oleh narasumber. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sudah ya Pak ya. Sudah. Oke, jadi tadi di awal Pak Mas Ruhan sudah menyebutkan ya Topmania ya terkait ternyata ada dua ya, ada pahala yang menggugurkan, ada sesuatu yang menggugurkan pahala puasa dan ada sesuatu juga yang untuk membatalkan puasa ya Pak ya, dan itu adalah sebuah hal yang berbeda. Oke, dan untuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa nanti akan kita ulik di hari kemudian ya Pak ya bersama narasumber yang lain. Kali ini kita akan mengulik tentang beberapa hal yang membatalkan puasa. Kali ini sahabat sudah menampung beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada yang via Facebook, WhatsApp dan juga polling via Instagram ya. Terima kasih yang sudah mensupport acara ini dengan cara mendukung sekaligus bertanya dalam acara ini, sekaligus menyampaikan, ada yang mengirim pesan dan sebagainya. Sahabat ucapkan terima kasih. Sekali lagi karena ini ada yang bertanya ya Pak ya, sahabat sebutkan dulu untuk telepon interaktif bisa ditelepon melalui 0856 020 37951. Oke, mau diulang lagi? Oke, siapkan dulu HP-nya sekarang. Sudah? Baik. 0856 020 37951. Jadi untuk Topmania ataupun anak didik Pak Mas Ruhan ya Pak ya dari Mandua Brebes dan sebagainya, bisa langsung telepon di nomor tersebut nanti ya untuk telepon interaktif pas bertanya dengan narasumber. Nah kebetulan Pak ada yang sudah masuk dari salah satu hamba Allah katanya ya Pak ya. Tadi kan disebutkan katanya ada yang telepon. Katanya apakah sholat ataupun orang yang tidak sholat menjalankan sholat itu akan dianggap membatalkan puasa. Gimana Pak? Bagaimana hukum puasa tapi orangnya nggak sholat gitu Pak? Terima kasih. Saya sampaikan pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi tadi telah jelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa tadi ada 7, bisa ada 8. Jadi kalau dengan sholat kan ada tidak masuk pada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau umpamanya orang yang puasa kemudian tidak sholat, maka puasanya tidak batal. Ya, tidak batal, cuman kurang sempurna. Ya, logikanya kalau kita punya tangan 5 driji, kemudian yang satu tidak ada, maka kan kurang sempurna. Ya, jadi jangan sampai sholat terus maksiat terus, jangan. Ya, sholat jalan maksiat jalan, berarti tidak akan ada pengaruhnya. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena memang ini ada hal-hal sendiri. Ada perkara yang membatalkan diri, sholat juga ada, kemudian di puasa juga ada. Jadi seperti itu.
Oke, jadi itu dia ya untuk pertanyaannya sudah dijawab dari hamba Allah ya Pak ya. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa memantapkan hati untuk pendengar di luar sana yang mungkin masih malas sholat kayak gitu ya Pak ya. Bahwasanya puasa ini walaupun tidak menggugurkan atau membatalkan puasa kalian, tapi ini bisa meminimalisir kesempurnaan kalian gitu ya Pak ya dalam berpuasa. Oke, kemudian kira-kira ada nggak sih Pak tanda-tanda dari puasa kita itu diterima sama Allah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada asar, ya, tanda-tanda puasa kita diterima. Yang pertama adalah ibadah kita itu semakin baik yang sifatnya itu adalah ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Karena puasa merupakan salah satu ibadah yang menggodok lahir dan batin. Lahirnya yaitu kita dituntut untuk kuat secara dohir, fisik harus kuat. Maka sesuatu yang berkaitan dengan fisik itu pun juga harus diperhatikan, halalan thayyiban ya. Jadi kulu mir rizqillah halalan thayyiban, halal kemudian yang baik. Kalau halal tentu baik, halalan thayyiban. Thayyiban di sini dikandung maksud adalah makanan yang mempunyai gizi yang baik. Kemudian termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya rohaniah. Jadi dari puasa itu nanti akan dilatih kita untuk sabar, untuk teposliro ataupun toleransi, ataupun untuk istiqomah, untuk tawadu dan lain sebagainya. Ini puasa. Jadi seperti itu. Oke, tapi tadi Pak Mas Ruhan menyebutkan tentang teposliro ya Pak ya, atau toleransi gini. Ini kan lagi musim banget nih Pak, banyak sekali warung-warung begitu ya Pak ya yang buka di siang hari dan sebagainya gitu ya Pak ya. Menurut Pak Mas Ruhan nih Pak, sebagai orang muslim bagaimana sih Pak harusnya kita bersikap kalau misalkan ada warteg gitu Pak? Apakah kita yang harus menahan diri atau mereka yang harus menghargai kita begitu Pak? Jadi ada beberapa umpamanya warteg yang memang itu dilalui oleh perjalanan yang disebut dengan orang-orang musafir, kayak umpamanya di kota-kota itu yang musafir, maka ya bolehlah istilahnya itu ya. Tetapi juga harus yang hati-hati, harus teposliro ya. Tapi kalau umpamanya yang di desa-desa itu juga yang harus yang hati-hati. Jadi kalaupun kita harus teposliro, kita sebagai umat muslim harus memberikan suatu kesadaran, suatu peringatan lah. Kita juga harus menjaga orang-orang yang sedang berpuasa, yang berpuasa supaya jangan terganggu. Menghormati orang yang berpuasa. Betul. Ya Pak ya. Tapi kita juga yang puasa jangan minta dihormatin juga ya Pak. Betul. Ya. Iya. Oke. Mungkin ini juga banyak sekali ya yang bertanya-tanya tentang puasa ataupun orang yang membuka catering gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali orang yang tidak berpuasa di luar, orang yang beragama bukan Islam pun itu kan masih ada anak kecil ya Pak ya. Kemudian orang yang haid dan sebagainya. Jadi sebagai toleransi nggak apa-apa lah ya. Yang penting jangan menyalahgunakan gitu. Yang lagi puasa ya harus bisa menahan diri seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan yang sudah masuk. Batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya Pak? Ya, terima kasih. Bahwa melihat aurat itu ya pertama saja. Kemudian jangan melihat aurat kemudian yang pertama itu yang haram, yang kedua itu yang haram. Jadi kalau umpamanya kita melihat orang yang cantik kemudian melolong melotot, itu namanya bukan. Iya betul. Yang penting jangan ketagihan ya Pak. Itu. Jadi sebentar saja. Nah kalau umpamanya kita melihat ya itu tadi aurat ataupun mungkin melihat sesuatu yang bisa menjadikan kita itu tertarik, ya
Itu kalau umpamanya kita tidak dipikirkan, maka tidak membatalkan puasa karena itu tidak disengaja. Kalau disengaja, yaitu makanya pada penglihatan yang kedua itu sengaja. Itu jelas itu adalah membatalkan puasa karena itu termasuk juga apa namanya itu inzalul mani itu nanti. Tetapi kalau mau tidak mengeluarkan air mani umpamanya ya tidak batal. Tidak membatalkan. Iya, tidak membatalkan. Mungkin ya mengurangi pahala puasa mungkin itu. Karena itu. Iya. Ya, jadi yang satu jangan yang kedua. Kalau yang kedua memang sudah itu setan. Kalau yang pertama itu tidak. Rezeki. Yang pertama itu masih rezeki ya Pak ya. Kalau yang dua itu sudah masuknya setan ya Pak ya. Kita mengucap Masya Allah, ya Allah kuasa. Allah sangat berkuasa, sangat sangat takjub boleh itu. Oke, jadi begitu ya jawabannya ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kemudian ada lagi nih dari Uhti. Ini kayaknya nggak mau nyebutin nama-nama ya Pak ya. Bapak, oke, iya lain kali disebutkan ya namanya ya. Ataupun nanti yang telepon sahabat buka nanti setelah jeda iklan berikut ini ya. Jadi yang sekarang telepon sorry banget karena masih sahabat reject ya. Karena kita masih sesi pertama jadi masih pengen ngobrol gitu ya. Nanti untuk sesi-sesi selanjutnya akan sahabat membuka beberapa telepon interaktif. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari Uhti Pak. Bapak Mas Rohan gimana, sehat kabarnya? Oh sehat sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan Uhti juga sehat. Oke. Oke, bolehkah keramas dan bekam Pak saat puasa? Soalnya orang tua saya sering bekam dan saya sering keramas gitu. Gimana nih Pak, masih boleh nggak kalau misalkan puasa kita ngelaksanain keramas dan juga bekam? Berarti keramas itu kan buatnya kumel dan Jadi terima kasih. Yang namanya keramas ataupun bekam itu boleh. Dari mulai pagi sampai zawal itu hukumnya boleh. Tetapi kalau sudah masuk zawal sampai akhir itu adalah makruh tahrim. Jadi makruh yang mendekati kepada keharaman. Maka diusahakan jangan sampai kita itu keramas. Sebab dikhawatirkan nanti karena lagi panas kemudian ilatnya kayak melet-melet ya, nanti jadi betul. airnya masuk. Itu dalam istilah agama disebutkan sadu zaroi, tindakan preventif pencegahan. Maka setelah zawal itu keramas itu ataupun tadi bekam itu hukumnya menjadi makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada keharaman. Jadi tujuannya apa? Sebagai tindakan preventif sadu zaroi. Jadi kalau dalam Al-Qur'an contohnya wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Maka tidak boleh mendekat saja, tidak boleh. Termasuk mendekat apa ya tadi? Makruh ini ya Pak ya. Lihat yang sur-sur itu juga makruh. Itu tindakan preventif, tindakan pencegahan. Terima kasih. Oke, karena memang puasa itu kan membelenggu hawa dan nafsu ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin. Nah, kalau misalkan tadi kan ada waktu apa Pak yang namanya yang itu sebelum duhur Zawal, atau gimana? Pas waktu duhur. Zawal adalah ketika matahari berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat bayang itu ya di tengah-tengah. Jadi kalau sudah berarti condong ke arah barat itu sudah mulai zawal itu. Jadi permulaannya itu awalnya adalah ketika matahari berada di tengah-tengah. Jadi kita melihat bayangan itu ya di tengah-tengah, tidak condong ke timur ataupun condong ke barat. Nanti setelah condong ke barat itu baru itu sampai nanti ya sore itu. Berarti ya untuk patokan pokoknya kalau udah jam 11 ke atas lebih baik jangan ya Pak ya. Oke, itu dia ya jawabannya untuk Uhti. Semoga puas dan juga bisa dilaksanakan gitu, bisa diimplementasikan gitu ya. Kemudian ada juga nih Pak, kayaknya pertanyaan ini selalu ada di setiap segmen ya Pak ya. Dari sesi pertama kita kemarin, kemudian hari kedua dan ini hari ketiga masih saja ada pertanyaan ini. Bapak, apakah hukumnya tidur sepanjang hari saat puasa? Kira-kira apa Pak? Ya tidur sepanjang hari, cuma ya
ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kita kan tahu yang namanya puasa adalah bulan panen. Ya. Logikanya kalau kita bulan panen kita nggak mau ngerti derep tidak mau ikut itu mengambil, lah kita kan tidak akan pernah mendapatkan hasil. Lah itu kan mendapatkan hasil. Begitu pula kalau kita orang puasa itu bulan panen, bulan penuh barokah magfirah dan itqu minan nar. Lo kita kok tidur saja ya. Wis kali iya mlebu bening huwaya kena wis ya. Jadi alangkah baiknya kalau umpamanya kita puasa karena bulan penuh berkah, penuh rahmat magfirah, maka kita gunakan. Jangan sampai kita itu ya tidur terus, ya tidur boleh, tapi niatnya umpamanya tidur untuk nanti malam kita akan qiyamul lail ataupun menjalankan sunnah-sunnah puasa, ataupun mungkin ya, untuk tadarus dan lain sebagainya supaya jangan ngantuk, itu boleh. Jadi ada tidur yang tadi berpahala ataupun tidak. Kalau yang berpahala berarti tidurnya kita niat untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak ada niat, ya berarti tidurnya juga tidur sia-sia. Karena dalam setiap apapun dalam Islam itu pasti ada aturan-aturannya supaya memang tidak sia-sia, tidak berlebihan. Mungkin saja itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi itu dia ya. Kalau misalkan memang kalau misalkan anggaplah bahwa tidur itu membawa pahala bagi orang yang puasa gitu ya. Pahalanya 1. Jadi ketika misalkan kita lebih produktif, apalagi bisa menginspirasi seperti Pak Mas Ruhan hari ini ya, berapa kali lipat coba ya pahalanya ya Pak ya. Logikanya seperti itu. Jadi untuk Top Mania ataupun mungkin dari siswanya ya yang bertanya apakah tidur di siang bolong saat puasa itu akan mengalirkan pahala untuk kita begitu ya, sebaiknya ya lebih produktif lagi begitu ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian ada lagi nih Pak, Bapak saya nggak tahan nih untuk nyinyirin orang di media sosial, gimana nih Pak hukumnya katanya? Gimana Pak, nyinyirin orang di media sosial? Nyinyir itu apa? Nyinyir bahasa mana? Nyinyir itu adalah seperti mengolok-olok. Menggibah. Ya, seperti itu nanti masuk pada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena kita harus tahu tadi sudah disebutkan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa dari segi jasmani tadi telah disebutkan yang ada 8. Kemudian hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya tadi nyinyir atau ngomong-ngomong nawong, gibah dan gibah itu dapat mengurangi ataupun menghilangkan pahala puasa. Maka dari itu jangan suka nyinyir ya. Ya, mendingan ya nyisir ya. Ya udah, daripada nyinyir mendingan nyisir ya Pak ya. Tidak merugikan orang lain. Pokoknya itu mah. Oke, temannya kali ini kita harus break dulu ya karena ada iklannya mau lewat. Jangan lupa untuk yang bertanya lewat telepon interaktif bisa melalui WhatsApp kami di 0856 020 37951. Oke, sahabat puterin dulu tidak satu ya, beberapa yang mau lewat. Oke. Top FM. More music variety. Kembali di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kali ini kita masih bersama Radio Podcast ya. Kita ada acara yang sangat menginspirasi, yaitu Inspirasi Hikmah Ramadan gitu ya. Dan kali ini kita sedang membahas hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan puasamu gitu ya. Jadi untuk yang mau bertanya langsung aja, sahabat masih tampung ya, karena kita pilih-pilih pertanyaannya ya Pak ya. Kalau misalkan sudah dijawab, maka kita nggak akan jawab ya, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan belum terjawab gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan dari netizen. Dia nggak juga menyebutkan nama ya Pak ya. Bapak, apakah kalau misalkan kita berkumur saat wudhu itu akan membatalkan puasa kita? Gimana Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkumur kalau kita wudhu itu tidak membatalkan puasa. Yang penting tidak sampai melebihi rongga tenggorokan itu ya. Jadi sampai ke dalam. Jadi kalau
di luar itu maka tidak membatalkan puasa. Tetapi juga kita harus hati-hati seperti tadi, kayak umpamanya kita berbekam ataupun berkeramas sudah zawal, itu termasuk makruh tahrim karena memang sebagai tindakan preventif. Barangkali karena itu panasnya, kemudian air itu bisa masuk ke rongga mulut sehingga masuk ke dalam, ke perut, dan itu yang kemudian bisa menjadikan puasa kita itu batal. Maka harus yang hati-hati. Walaupun umpamanya kumur itu tidak membatalkan puasa, tetapi kita juga harus yang hati-hati. Jangan sampai air walaupun sedikit itu masuk ke rongga mulut sampai ke perut, yang itu akan menjadikan puasa kita itu batal. Oke, jadi kalau kita tuh bahasanya diuntal ya Pak ya. Kalau dikeluarkan itu nggak akan membatalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak membersihkan telinga, kemudian kan kalau anak kecil kan suka banget yang namanya ngupil gitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya bahasanya. Itu boleh nggak sih Pak membatalkan puasa nggak, atau membersihkan telinga gitu Pak pakai cotton bud? Itu selagi memang tidak sampai kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh saya tadi seperti mulut kan ada batasannya yang bisa membatalkan puasa dari rongga yang, kalau ini pokoknya rongga setiap manusia pasti itu kerongkongan ya Pak. Iya, kerongkongan. Begitu pula dengan yang namanya hidung ataupun telinga itu juga ada batasannya. Jadi kalau umpamanya kita hanya di luar saja, itu juga tidak membatalkan puasa. Ngupil juga tidak membatalkan puasa, kecuali ngupilnya kok sampai ke dalam. Itu membatalkan puasa. Jadi di sini tadi juga jelaskan di kitab takrib, itu juga termasuk juga memasukkan tidak hanya makan dan minum, tetapi juga memasukkan kertas, memasukkan kayu ke sesuatu yang ada lubangnya ataupun lubang di anggota badan, termasuk ke kubul dan dubur, itu termasuk membatalkan puasa ya, dalam pengertian yaitu sampai ke dalam. Jadi kalau masih di luar itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, karena setiap anggota badan yang mempunyai lubang itu pasti ada batasan dalam dan luarnya. Itu seperti itu. Oke. Jadi yang penting nggak berlebihan ya Pak ya. Nah kemudian ini kan lagi musim sekali yang namanya COVID-19 gitu ya Pak ya. Dan kita juga lagi ada gerakan vaksin gitu. Kalau misalkan menyuntik vaksin berarti itu termasuknya bisa membatalkan puasa atau tidak Pak? Kemarin telah disebutkan oleh Fatma MUI bahwa untuk vaksin itu tidak membatalkan puasa, karena yang divaksin itu bukan merupakan lewat rongga lubang yang rongga badan ataupun sesuatu yang berlubang kayak umpamanya mulut, kemudian hidung, telinga ataupun kubul dan dubur, itu tidak melalui itu. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jumhur ulama berpendapat seperti itu. Oke, jadi masih aman ya Pak ya untuk vaksin ya. Termasuk untuk kayak misalkan tadi juga disebutkan donor darah dan sebagainya, itu masih aman gitu ya Pak ya. Kalau yang nggak aman itu berarti yang terkait dengan kayak misalkan memasukkan nutrisi ataupun makanan dari hidung, kan terkadang ada orang ya Pak ya yang diselang gitu. Itu berarti kalau itu membatalkan ya Pak. Karena itu langsung masuk ke dalam perut, masuk gitu. Oke, itu dia ya. Dan sahabat spesial sekali ya, hari ini kita punya pertanyaan juga, dan ini dengan cara yang baru ya. Kalau biasanya kan lewat WhatsApp, Facebook dan juga telepon, tapi ini ada dari sahabat pena Pak. Jadi beliau sudah menitipkan suratnya dari seorang ibu-ibu. Beliau adalah penjual warteg ya Pak ya, ataupun sebenarnya jualan lauk gitulah Pak untuk menu buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Sabet. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang penjual makanan. Kualitas makanan yang saya masak itu kan ditentukan oleh hasil cicipannya gitu Pak.
Nah, kebetulan ada beberapa jenis masakan yang harus saya cicipi antara 10 sampai 15. Nah, ketika saya mencicipi itu dalam waktu saya saat berpuasa, itu boleh nggak sih Pak? Atau itu membatalkan puasa atau tidak? Terima kasih. Jadi terima kasih Ibu yang saya hormati, bahwa mencicipi makanan itu selagi tidak masuk ke dalam itu tidak membatalkan puasa. Yang penting cicipi, kemudian jangan telan Bu, itu sama juga makan walaupun sedikit. Apalagi pakai nasi ya Pak ya. Nah, sedikit itu membatalkan. Tapi kalau cicipi kemudian keluarkan lagi itu nggak jadi masalah. Cuman yang hati-hati, jangan selalu banyak mencicipi terlalu banyak ya Bu, nanti keenakan kok langsung leg. Iya betul. Itu nanti bisa membatalkan. Jadi yang asal itu jika mencicipi itu tidak membatalkan puasa. Yang penting itu yang hati-hati, tadi disebutkan sebagai tindakan preventif sadu zaroi, ya, supaya jangan sampai ditelan, kemudian telan ke perut, ke dalam perut, kemudian nanti itu hal yang bisa membatalkan puasa. Oke, kalau itu kan tadi yang penting nggak ditelan ya Pak ya. Ya, Nah, kalau misalkan nih Pak mencicipinya itu misalkan sayurnya, terus kemudian dikunyah Pak. Memang dibuang, cuma beliau dikunyah gitu. Itu masih boleh atau tidak? Itu bukan cicipi karena mangan. Itu udah makan. Kalau ya. Cicipi itu adalah dijilat di ujung lidah. Oke. Begitu aja dikeluarkan. Tapi kalau dikunyah kuwi artinya enggak yemik kuwi temangan, itu membatalkan puasa. Oke. Jadi itu dia Ibu ya jawabannya ya. Kalau misalkan mungkin yang sekarang mendadak berjualan dan sebagainya gitu, ataupun baru berjualan gitu ya, boleh banget yang namanya mencicipi, yang penting tidak ditelan ya Pak ya. Dan juga mencicipinya itu kuahnya aja ya Bu ya, jangan sama sayurnya. Apalagi ayam satu potong ya Pak ya. Mangan. Oke, sahabat sudah membuka untuk yang mau bertanya, sahabat persilahkan ya. Nanti akan sahabat angkat di tengah-tengah pembicaraan gitu, dan nanti akan kita sambungkan ketika pembicaranya sudah selesai. Jadi untuk yang mau telepon, ayo telepon sekarang ya. Oke Pak, ini ada yang nanya lagi, apakah hukumnya makruh juga Pak kalau misalkan kita terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukumnya berenang ketika puasa? Jadi sebetulnya mandi itu yang nggak jadi masalah, nggak membatalkan puasa. Termasuk renang juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah minumnya. Jadi kalau renang nggak minum ya nggak apa-apa. Kemudian mandi nggak minum juga nggak batal. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi ini yang membatalkan puasa. Jadi kalau umpamanya kita mandi, yang penting tidak minum berarti tidak membatalkan puasa. Kemudian berenang juga seperti itu. Oke. Jadi tidak membatalkan puasa. Yang penting tidak minum. Cuman tadi telah disebutkan bahwa kalau udah jawal, maka berendam ataupun mandi secara berlebihan itu kayak keramas, itu dihukumnya makruh tahrim, karena untuk menjaga supaya jangan terjadi minum ataupun yang lainnya. Terima kasih. Oke, tapi fakta atau mitos Pak, ketika ada anak kecil nih Pak yang renang, katanya nggak boleh sama ibunya gara-gara takutnya itu kentut di air ya. Ini pasti topannya juga pernah ngalamin. Nanti misalkan kentut di air, kamu puasanya batal gitu. Bener nggak sih Pak kalau misalkan kentut di air itu juga bisa membatalkan puasa Pak? Sebetulnya itu adalah mitos. Mitos itu ya merupakan satu kepercayaan masyarakat. Kalau kita lihat dari segi syariah, bahwa kentut di air itu ya tidak membatalkan puasa. Artinya karena tidak ada air. Kalaupun umpama ada air kan tidak disengaja. Jadi tidak disengaja memasukkan air ke lubang. Dalam hal itu adalah dubur ya. Jadi kalau kentut juga tidak apa, dan itu memang mitos itu sudah lama. Tapi ya kalau kita melihat kitab-kitab fikih itu ya tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan ya, makanan ataupun minuman ataupun benda-benda yang padat atau yang cair ke dalam
sesuatu yang berlubang, rongga istilahnya ya. Tadi sudah disebutkan ada mulut, hidung, juga termasuk kubul dan dubur itu juga bisa membatalkan puasa. Kayak umpamanya ada obat yang yang dimasukkan ke dubur ya Pak. Itu juga bisa membatalkan puasa. Oke. Wallahu a'lam. Jadi itu ya jawabannya ya untuk yang bertanya mengenai hukumnya berenang dan juga mandi saat puasa gitu. Nah tapi berbicara tentang mitos, sebenarnya mitos ini ada benarnya juga ya Pak ya. Walaupun misalkan mitos ini tidak terbukti gitu ya Pak faktanya, tapi mitos ini adalah sebuah, kalau kita menyebutnya tadi saddu zaroi ya Pak ya. Biar kalian itu tidak mendekati itu gitu ya Pak ya. Oke, yang mau telepon silahkan ya, nanti akan Sahabat angkat sekarang juga bisa langsung ditelepon. Mumpung kita juga ini masih bersemangat begitu ya. Nanti setelah sesi ini juga kita akan membuka sesi telepon interaktif, tapi hanya satu aja gitu ya. Oke, kemudian kita jawab dulu nih Pak, ada pertanyaan yang baru saja masuk ya. Halo DJ Sahabat, selamat sore. Halo, selamat sore. Pekerjaan yang bagaimana yang membolehkan orang itu tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan? Pekerjaan seperti apa aja nih Pak yang boleh kita tuh ya udah deh kalau nggak puasa nggak apa-apa gitu. Terima kasih. Jadi pekerjaan yang berat itu, yang memang diniatkannya itu untuk ibadah begitu, ibadah. Jadi itu nanti dikiaskan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan. Wa in kuntum ala safar martu ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor. Itu dikiaskan. Jadi pekerjaan yang berat, nah, itu yang membolehkan berbuka puasa. Tentunya pekerjaan-pekerjaan yang memang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, kayak umpamanya bekerja yang berat-berat, yang beresiko ya Pak ya. Kayak umpamanya itu ya ngangkat-ngangkat itu, kayak ngangkat ya boleh itu, boleh. Tapi memang harus di qadha, karena memang darul mafasidu yuqaddimu ala jalbil masolih. Jadi menolak kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Nah, jadi karena menolak kemadharatan itu lebih utama, maka ada hukum-hukum yang ataupun ibadah yang boleh ditinggalkan, tetapi juga harus mengodok, kayak umpamanya dalam hal ini adalah puasa. Nah, jadi karena itu adalah menyelamatkan jiwa. Jadi kalau umpamanya bekerja yang terlalu berat kan, kalau umpamanya nggak makan, iya membahayakan diri ya Pak. Membahayakan diri. Oke. Nah, kayak umpamanya dongeta ya, kalau bisa sih ya kerjanya sebelum bulan puasa. Tapi yang namanya manusia pas rezekinya pada waktu bulan puasa ya, mau tidak mau. Yang penting itu tadi. Jadi dikiaskannya dengan perjalanan ataupun sakit. Nah, terima kasih. Oke, sudah ada pesan yang masuk ya dari halo Kak DJ, saya Monica dari Siswa Mandua Brebes. Kak Sabet, saya mau nanya nih, seandainya ngabuburit bersama pacar itu hukumnya bagaimana di bulan Ramadan ini? Ya ampun. Tapi ini benar banget Pak, mungkin banyak sekali anak muda yang kayak mungkin niatnya baik ya Pak ya, mencari waktu berbuka begitu, tapi dia bareng pacar Pak, gimana nih Pak? Nah tadi terima kasih ya, saya harap kawinan ya, sabar di. Oke. Jadi tadi telah disebutkan itu sebagai tindakan tadi disebutkan surat An-Nur tadi, wala taqrabuz zina. Jangan kita mendekati zina. Nah, selagi belum akdun nikah maka kita tidak boleh ya. Artinya itu ya mendekati hal-hal yang bisa mendekati zina, seperti tadi. Ya kalau umumnya ngeburitnya hanya jalan-jalan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya itu tidak
apa-apa. Tapi sebaiknya jangan ya Pak ya. Jangan, sebab tadi disebutkan ada tindakan. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi ya karena apa? Ditakutkan sampai melaksanakan hal-hal yang seperti tadi. Jadi ngebuburitnya ya boleh, yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan syariat. Itu takrobu zina, itu boleh. Jadi yang tidak bolehnya itu adalah sesuatu yang bisa mendekati kepada zina, yaitu dalam Al-Quran juga disebutkan wala tabarujal jahiliyah. Jadi kita itu jangan dandan ataupun berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah. Jadi ada kebebasan dan lain sebagainya, itu tidak boleh dalam agama. Terima kasih. Oke, itu dia ya jawabannya Monik ya. Kemudian ada juga nih pertanyaan yang baru saja masuk juga. Terima kasih, sepertinya antusias sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Kak, bagaimana misalkan kita punya utang puasa Ramadan tapi kita belum sempat menggantinya pada bulan Ramadan berikutnya ataupun sekarang nih. Saya itu masih punya utang Ramadan tahun kemarin Kak, tapi karena ini udah terlanjur Ramadan akhirnya belum sempat gantiin utangnya. Oke, berarti gimana nih Pak? Kalau misalkan kita masih punya utang tapi udah terlanjur Ramadan datang lagi gitu. Ngelut garan. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Jadi seorang yang punya utang puasa kemudian sampai tahun yang akan datang kemudian belum diqodho, maka boleh, tetapi harus membayar kiparat. Kiparat, jadi satu hari umumnya. Jadi kita nanti qodhonya tahun depan, tapi kita harus bayar kiparat. Kiparatnya apa? Adalah kiparat sebagai kelalaian kita terhadap perintah Allah ataupun terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Itu jumhur ulama. Jadi fikih seperti itu. Tapi kalau aturan mainnya gimana sih Pak untuk pembayaran kifarat itu, seperti apa caranya? Itu kan ada itu kifarat itu satu hari memberikan satu makanan dan minuman kepada fakir miskin. Satu orang, berarti satu orang. Kalau maunya berapa hari ya tinggal dihitung. Ya seperti kiparat yang ada di sumpah itu yang memberi makan 60 fakir miskin. Ya, setiap orang itu satu mud, ataupun kalau sekarang adalah 6 on. Berarti 6 on kali 60 berarti berapa? 6 kali 5 berarti 36. Berapa bet? 6 on kali 60. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6 36, berarti sekitar 360 ya Pak? 36 kilo, iya. Oke, seperti itu caranya ya. Kemudian ini ada telepon yang masuk Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Boleh sampai angkat? Boleh. Oke. Oke ya, halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Dinda Monika, Kak, dari siswa MAN 2 Brebes. Oh, dari siswa MAN 2 Brebes. Pernah diajar sama Pak Mas Ruhan? Enggak, Kak. Oh, belum pernah ya. Berarti ini adalah pertemuan pertama ya. Apalagi via mengudara ya Pak ya, karena baru pertama kali mengudara ya Pak ya. Oke Dinda, langsung saja pertanyaannya, silahkan. Bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh, Kak? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang meminum obat pencegah haid ya, supaya dia puasanya full sebulan gitu ya? Iya. Oke, ada yang mau disalamin dulu Dinda sebelum dimatikan ya teleponnya? Salam buat anak MAN 2 Brebes, Kak. Oke, yang sekarang sedang belajar daring ya.
Oke Dinda, thank you Iya. banget ya sudah bergabung. Semoga puasanya lancar sampai sore nanti. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia Pak. Ini juga sampai sempat nggak kepikiran ya Pak. Iya ternyata memang sih Pak ada beberapa wanita yang dia memang kayak sengaja meminum obat biar nggak haid selama sebulan gitu Pak. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Jadi boleh saja. Mm-mm. Yang penting tidak membahayakan. Maka harus konsultasi dengan Dokter. Contoh, ini ditegaskan ketika orang mau haji, Mm-mm. itu kan boleh meminum obat supaya nanti dalam waktu pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 7 sampai tanggal 11 itu tidak haid. Oh memang seperti itu ya Pak Iya. ya. Mm-mm. Jadi boleh. Nah, yang penting tidak membahayakan. Oke. Ya. La dururon wala diroron. Jangan kamu itu membahayakan dan jangan berbuat bahaya. Jadi apa namanya itu ketika selagi Mm-mm. perbuatan itu tidak membahayakan kepada diri, maka itu boleh dilakukan. Makanya harus konsultasi. Cuman kalau haji karena satu juga waktunya hanya setahun, cuman satu musim. Mm-mm. Nah, kemudian kadang-kadang kalau sekarang itu kan jangkanya kan sangat Panjang sekali. maka ulama berpendapat maka boleh. Mm-mm. Tetapi ya itu tadi ya, yang penting tidak membahayakan karena memang dengan kecanggihan ilmu Mm-mm. itu juga berimbas kepada obat-obatan kan bisa itu. Jadi Oke. bisa berpengaruh terhadap obat-obatan yang bisa Membahayakan. bukan istilahnya itu mengundur. Mengundur siapa itu? Menunda. Iya menunda supaya waktunya Ya, supaya ditelatkan. waktunya itu bisa ada. Kalau mau tanggal 1 bisanya head, nanti pengen tanggal 7 dengan teknologi bisa ya. Yang penting tadi tidak membahayakan. Mm-mm. Kalau membahayakan maka tidak boleh oleh syariat. Terima Oke, kasih. jadi itu dia jawabannya ya untuk Mbak Dinda. Semoga terpuaskan gitu ya. Oke Pak, tapi berbicara tentang haid ya Pak, sahabat menjumpai beberapa nih teman-teman sahabat yang memang kondisinya perempuan begitu ya Pak ya. Kemudian mereka kan biasanya itu dapat tamu datang bulan itu pas sore. Atau ada nih Pak yang puasa pertama terus kemudian udah puasa seharian pas jam 5 sore kedatangan tamu gitu Pak. Nah kan biasanya mereka tuh kayak marah-marah gitu kan Pak, kayak ngomel-ngomel, ini kenapa sih aku head dan sebagainya. Nah kalau menurut Bapak gimana sih Pak, kalau sahabat pribadi ya Pak, berarti kan kita udah niat kan Pak pas sahur kan, berarti untuk hitungan pahalanya kan kemungkinan sudah dihitungnya puasa nggak sih Pak, apa gimana Pak? Jadi terima kasih. Jadi yang namanya pahala itu adalah urusannya Gusti Allah. Mm-mm. Tetapi tadi telah disebutkan selagi masih dalam waktu berpuasa, kemudian datang tamu ya haid, maka itu membatalkan puasa. Kecuali sehabis kita buka. Nah, kita buka kemudian datang haid. Nah, maka puasa itu berarti tidak batal 1 hari. Tapi kalau mamanya masih belum waktu buka, maka walaupun umumnya kurang 2 menit umpama ya tetap membatalkan puasa. Oke. Karena itu haid itu ya memang sunatullah dan tidak bisa itu ya. Itu seperti itu. Oke, jadi intinya semua yang sudah ditakdirkan Allah juga kayak misalkan haid juga pasti ada dampak baiknya ya Pak ya. Jadi kita nggak usah marah-marah ataupun ngerasa gimana gitu ya. Pokoknya ya sudah lah ya, tinggal diganti. Oke, nanti setelah ini Sahabat juga masih akan membuka sesi pertanyaan dan juga telepon interaktif ya. Tapi kita puterin dulu nih satu deret iklan ya yang mau lewat di sore hari ini. Oke. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Ramadan bertabur pahala. Top FM.